Lo pernah berada di dalam ruangan kecil, sempit, dan cuman punya dua jendela, dan lo ngerasa susah napas? Rumah RD yang bakal gue bahas punya tiga jendela. Dari depan, dari samping bawah, dari atas. The Bloomfield Clone. Let's check it out. The Bloomfield. Oke, 22 mm diameternya, bakal seat flush di 22 mm mod. Sekarang gue lagi ada di Copper Manhattan Clone. Nggak kelihatan flush karena Manhattan 24 atau 23, I don't know, tapi tetap kelihatan very sexy. Bloomfield ini cukup ngehits di luar, banyak yang cari segala macam. Di Indonesia juga cukup ngehits. Cuman ada beberapa yang gue lihat juga di Facebook, ada banyak yang sold out, tapi ada juga yang pada jual balik lagi RDA-nya. Nah, tentu dalam masalah clone, kadang-kadang clone ada yang beda-beda. Permasalahan yang gue baca di Facebook, ada yang bautnya nggak bisa dikunci. Gue ngalamin satu masalah juga sama si Bloomfield, nanti gue bahas lagi kenapa. Gue suka RDA yang ada revolusinya, seperti yang gue bahas di Magma. Jadi tanpa kita delay lagi, langsung kita lihat jarak dekat. Oke, ini yang lo dapat kalau lo beli clone yang sama kayak gue, pastinya. Bonusnya standar, tiga wool, o-ring, sama obeng, dan ada baut juga. Oke, kita lihat sleeve-nya dulu. Depannya Bloomfield AetherTech. Udah, ini versi 1, versi 2 ada banyak orang katanya nggak suka sama desain logonya, terus ada yang lebih minimalis. Jadi versi 2 logonya beda. Airflow cukup besar, airflow lagi sampingnya mirip TOBH, cuman ini yang ngalirin dari samping bawah. Ketebalannya cukup solid, drip tip cukup lebar, whiteboard. Nah, clone-nya beda-beda, ada yang dapat drip tip tapi nggak ada engravingnya, laser engraving logo, ada yang nggak dapat drip tip, ada yang dapat non logo, ada yang dapat seperti ini, o-ring. Top capnya, bagian atasnya ada lubang buat airflow, katanya buat ciptakan efek vortex atau angin puyuh, mungkin puting beliung, I don't know. Threading di dalam cukup rapi dan cukup smooth. Lubang-lubang ini buat adjust airflow-nya. Bloomfield bisa di run di single atau di dual coil. O-ring cukup, nggak terlalu kenceng tapi nggak terlalu loose juga. Dialirin, pasang drip tipnya karena drip tipnya bisa diputer untuk ngejust airflow bagian atasnya. Dan ini bagian decknya, lantai decknya kita lihat macam ada desain yang unik, gue rasa untuk pengaliran juice. Nah, untuk clone gue nggak tahu dan gue nggak bisa confirm apakah mereka menggunakan emas asli seperti otentik. Nah, gue ragu untuk produksi massal mereka rela untuk plate ini dengan gold. Gue udah tanya temen gue, reviewer juga dari Malaysia, dan dia nggak bisa confirm bahwa ini clone-nya menggunakan gold juga. Kita lihat lubang postnya itu cukup besar, kantal 20, masuk nggak ada masalah. Jadi main cukup besar postnya, jadi untuk kalau suka main paralel, twisted, gue rasa kita nggak ngalamin kalau yang gitu ribet. Center postnya, kalau follow gue di Instagram, ada gue build dengan center post block ini, dia bisa di rotate. Gold plated pin yang seperti gue bilang, gue masih ragu apakah real gold plated. Dan ini lobangnya, lobang dari samping, dia keluar dari tiang negatif bagian bawah sebelah sini. Dua o-ring cukup, dan dia tidak menggunakan bibir tambahan lips di sini buat menahan sleeve-nya. Nanti gue kasih tahu kenapa gue dapat yang rada-rada kurang. Kita pasang, tinggal kita sejajarkan coil yang kita bangun, bagian top cap, dialirin, masukin dari bawah, berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengencangkannya. Nah, ini revolusinya, kalau kita bisa adjust, kalau kita kendorkan dia, membuka airflow di atas dan menurunkan deck atas ini. Nah, inside top cap-nya semi dome tapi bahan Delrin. Lalu kita tinggal set, kita mau single atau dual, jadilah
si Bloomveil. Nah ini permasalahan gue ketika gue pasang sleeve-nya. Karena dia decknya nggak punya bibir untuk menahan sleeve. Kalau lo lihat, lubang sampingnya udah sempurna. Tapi ada jarak sedikit banget di sini. Nggak flush decknya dengan sleeve-nya. Tapi kalau kita tekan sampai flush, tuh lihat, lubangnya terlalu tinggi. Nah ini jadi gue rada susah dan rada kesel juga ketika kalau gue udah pasang sleeve dan segala macam dan dia nempel di mod lubang sampingnya tidak sempurna, jadi gue harus naikin dikit supaya dia benar-benar sejajar. Cuman kalau gue drip segala macam, cabut top cap, pasang lagi, dia kembali ke adjust sendiri dan bakal rada naikkan karena seperti yang gue bilang dia tidak ada penahan juga, jadi benar-benar bisa molos seperti ini. Jadi kayaknya presisi lubangnya clone yang gue dapat belum sempurna. Paralel 24, hati-hati juga. Permasalahan yang gue alamin berikutnya adalah ketika gue mau coba kencengin baut ini, pushnya kadang-kadang suka muter. Lihat, dia tiba-tiba jadi miring. Jadi kalau gue kencengin, selesai gue kencengin, gue harus posisiin kembali positif pushnya dari tengah lebar. Looking very nice. Si wire dia ngambek. Oke, sekarang gue ada si wire 24 gauge 9 rep, ohmnya dapat 0.19. Juice-nya hari ini gue pakai night shift dari Velvet 100% VG yang bakal gue review juga. Dual airflow. Sekarang kita tes tutup atasnya dulu, kita tes si Bloomveil. Sekarang kita tes, kita buka. Sekarang kita tes tanpa drip tip. Oke, kalian mungkin langsung nanya di mana gue beli. Ini awal-awal gue lagi cari Bloomveil, Kaskus, Vape Corner, Indovapor. Gue lagi cari mana Bloomveil. Akhirnya gue nemu di Kaskus ada namanya Vape V3. Gue beli seharga 320. Masalahnya tuh kalau misalnya clone baru keluar, kadang-kadang marketnya mereka tuh, triknya mereka tuh pinter banget, jadi nggak disempurnain dulu. Untuk clone awal-awal nggak disempurnain, jadi harus tunggu waktu segala macam sampai keluar yang 1:1. Itu strategi marketing mereka supaya tetap aja orang yang nggak sabar kayak gue terjerumus terus beli, and then karena sekarang gue lihat banyak yang lebih murah juga, terus ada yang baut kiri kanannya gold plated. Gue nggak tahu gold plated atau enggak ya. Ada yang decknya stainless steel, which is lebih aman ketimbang kita nggak tahu dia gold beneran atau enggak, atau brass terus jadi kotor, terus kena jus, terus kita isep segala macam, terus kita jadi sakit. Gue nggak tahu. Nah sekarang udah keluar Infinite, keluarin Bloomveil clone, EH Pro keluarin juga, Tobacco keluarin. Bedanya di mana? Ada yang gue lihat di Indovapor, ada yang baut tengahnya itu rada gepengan, which is menurut gue mungkin salah satu downside-nya dia juga. Kadang-kadang udah gue kencengin dia mundur lagi, dia balik lagi, dia nge-grade-nya rada kurang yang clone yang di sini. Tapi overall at least dia ngelakuin tugasnya dengan baik menurut gue. Seperti yang kalian lihat tadi, vapor cukup, thickness segala macam. Rasa menurut gue rasa average, rasa ya cukup lah. Kesimpulannya, pertanyaannya, mungkin lo tanya, apakah Bloomveil RDA yang cocok buat lo? Lihatnya di sini aja. Apakah lo tipikal yang cara nge-vape lo punya setting-setting airflow tertentu? Lo suka bolak-balik, lo suka kadang-kadang airhole-nya besar atau buka, ngedrill, ngebor segala macam, eksperimen di atas, airflow di atas, di samping. Kalau iya, dia cocok. Ini menurut gue dia RDA yang bagus untuk ngelatih kita bikin coil. Karena kenapa? Lo bisa lumayan kreatif, center pose-nya bisa diputar segala macam, dan hole-nya, lubang di tiang pose-nya juga cukup besar. Jadi kalau tipikal orang kayak gitu, silahkan ambil. Untuk cloud chasing, jujur lubangnya gue menemukan gue lebih dapat di Mempisto. Itu kalau gue. Vapor production cukup, flavor pun juga cukup menurut gue. Jadi kalian sendiri yang putusin. Sekali lagi gue bilang, gue bukan seorang yang expert di bidang ini. Gue cuma mau ngebantu doang buat sudut pandang kalian ngelihat apakah Bloomveil ini cocok buat kalian.
That's about it. Gue kira itu cukup gue bahas si Plumveil-nya. Pastiin kalian subscribe karena kedepannya gue bakal review lagi. Gue ada Mempisto yang bakal gue review, Falcon RDA segala macam, 454, Top 80, version 2.5, Manhattan, Clone, Copper Vanilla, Stingray X, Coil Building segala macam. Pastikan kalian subscribe dan nantikan review gue berikutnya.